Saya udah nggak kuat nih kalau bisa dilihat sama ombaknya bener-bener sebelah kiri saya. Nggak punya pekerjaan apa-apa lagi selain ini anak saya juga. Ini satu-satunya, Bu. Setiap hari kayak gini. Setiap hari. Jadi buat Pak Dadan ini berkah atau musibah? Kalau dikatakan musibah, saya masih hidup. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur. Wilayah pesisir Banten di sisi selatan Kabupaten Lebak menarik perhatian kami. Sebuah pabrik raksasa berdiri kokoh di tepian pantai dengan aktivitas yang masif. Hal ini lantas membuat tim Indonesiaku menelusuri kehidupan masyarakat yang bergerak di sekitarnya. Sejak dulu, nelayan di sepanjang garis pantai Bayah Kabupaten Lebak menggantungkan hidup ke laut yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Pemandangan mengejutkan ketika melihat sebuah spot yang dipenuhi puluhan perahu nelayan parkir ke arah pabrik semen berdiri. Hal ini menjadi spekulasi tersendiri hingga akhirnya kami bertemu dengan kelompok nelayan di wilayah Bayah Barat. Saya mengikuti aktivitas Agung dan kawan-kawannya pergi melaut hari ini. Kami menaiki perahu dari tepi pantai yang lokasinya sangat dekat dengan pabrik semen. Dermaga besar yang dibangun pabrik tersebut dulunya merupakan lokasi tambatan perahu para nelayan. Kini, perahu-perahu sederhana yang diparkir mengarah ke pabrik rupanya merupakan sebuah bentuk protes sebab masyarakat nelayan tak lagi memiliki tempat menepi bagi perahu. Jarak melaut para nelayan kini terbilang semakin menjauh dari daratan. Ikan yang biasanya melimpah hanya beberapa mil dari tepi pantai, kini semakin jauh ke tengah laut. Di samping itu, cuaca laut selatan di wilayah Bayah ini kerap kali mengkhawatirkan. Lautnya lagi tidak bersahabat. Ini ombaknya betul-betul sangat-sangat mengguncang banget. Saya udah nggak kuat nih kalau bisa dilihat sama ombaknya bener-bener sebelah kiri saya. Saya mual banget ini. Ini udah, Pak? Udah di ujung jaringnya? Panjang. Oh. Baru saja ingin memasang jaring, kami sudah diterpa ombak yang amat mengombang-ambing. Gulungan ombak terlihat jauh lebih tinggi dari perahu yang kami naiki. Belum lagi kondisi kencangnya angin yang menerjang. Melihat kondisi laut yang sedang tidak memungkinkan, Agung tak ingin mengambil resiko yang membahayakan. Ternyata hari ini belum beruntung ya Kang Agung. Namanya juga melaut, semua itu tergantung dengan kondisi alam. Dan ternyata hari ini cuaca lagi nggak bersahabat. Ombaknya itu besar banget, ini kita udah nggak sanggup lagi ya buat melawan ombak semakin ke tengah ya. Jadi sekarang mau menepi dulu. Laut dan ikan menjadi aspek yang tak terpisahkan dari warga Bayah. Hasil tangkapan para nelayan amat variatif, mulai dari ikan kecil hingga ikan besar. Biasanya, usai melaut, lokasi tempat pelelangan ikan menjadi tujuan para nelayan. Nah ini hasil tangkapannya Wando, mau dilelang ya? Dilelang. Di tempat pelelangan ikan. Yuk Kang, kita bawa ya. Seperti inilah suasana lelang yang berlangsung setiap pagi di sini. Tempat pelelangan ikan desa Bayah Barat menjadi jantung kehidupan baik bagi para nelayan maupun pedagang. 600. Ini transaksi pelelangan di sini dari nelayan kepada para pedagang di pasar. 50, 800. Hasil tangkapan nelayan menjadi rantai penghidupan bagi para pedagang di pasar. Jika ikan semakin menjauh dan sulit diambil, maka akan berdampak pula dengan rentetan kehidupan masyarakat lain, tak hanya merugikan nelayan. Kondisi sekarang gimana sih Kang kalau misalnya ikan datang dari nelayan gitu, itu biasanya banyak atau gimana? Kalau ikan itu ikan itu tergantung situasi di sini, cuaca gitu kan. Gimana keadaan kondisi di laut lah. Nggak setiap hari itu melimpah. Oh gitu. Kalau lagi ada ya lumayan banyak. Kalau lagi kurang gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa
pastiin. Tapi selama ini tiap harinya habis dagangannya, ikannya? Insya Allah. Iya. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ya ada sisa lah sedikit-sedikit. Desa Bayah Barat di ujung selatan Kabupaten Lebak memiliki wilayah pesisir dalam cakupan amat luas. Hal ini lantas memunculkan kekhawatiran baru, yakni fenomena abrasi yang secara perlahan mengikis daratan. Di tepian Pantai Bayah jarang sekali melihat tanaman mangrove yang menancap. Padahal mangrove memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan garis pantai. Ini kan bangunan kokoh kan, udah rubuh gini ya. Abrasi kemarin sampai ini nggak kuat terus langsung rubuh. Di sisi lain, rupanya Agung dan seluruh warga di sini sudah berkali-kali mengajukan penanggulangan abrasi di wilayah tempat tinggal mereka. Namun tak pernah ditanggapi dengan serius. Warga di sini pun berinisiasi membangun tanggul secara swadaya yang kini kondisinya sudah memprihatinkan. Sejak kapan ada abrasi di sini? Abrasi di sini sebenarnya sudah dari tahun 2010 ya. Ini pernah sampai meluap setinggi apa, Kang, airnya? Kalau meluap itu mungkin udah sampai ke atas ya, sampai ke hampir ke rumah itu. Udah nyampe air ke rumah itu. Sebetulnya Kang Agung sendiri gimana menyikapinya? Apa kalau nantinya solusinya harus relokasi atau pindah gitu, gimana, bersedia atau enggak, Kang? Kalau masalah kita bersedia enggaknya tergantung ya. Kalau memungkinkan, kalau kita misalnya sampai habis rumah, ya paling cuma kendalanya kita harus mau pindah kemana. Jangan buat kebangun, buat beli tanahnya aja kita harus kita saja hanya melaut ya, pendapatan yang nggak tentu gitu. Sungguh rakyat kecil sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Mereka sudah lelah dengan segala terpaan kehidupan. Peran pemerintahlah yang seharusnya andil dalam menciptakan rasa aman bagi rakyatnya yang sedang terancam fenomena alam. Terlebih, masyarakat nelayan di sini juga harus berhadapan dengan pabrik semen level multinasional yang mengganggu keberlangsungan kehidupan mereka. Sebagai rakyat kecil, nelayan bisa apa? Masyarakat di sini bukan anti investasi, tapi ada keseimbangan karena jelasnya dampak dari perusahaan ini, dari mulai polusi udara, terus ke intinya karena penyakit udah jelas. Kita mintanya pihak perusahaan itu ada pengobatan gratis minimal sebulan sekali lah buat masyarakat yang kena dampak, yang jelas kena dampaknya itu. Kalau di sepanjang garis pantai ini yang dekat dengan lokasi perusahaan beroperasi kan banyak perahu-perahu nelayan markir lah ya. Betul. Gitu Kang, gitu. Markirnya benar-benar deket banget dengan mereka. Nah itu dalam bentuk apa Kang? Kenapa ditaruh di situ perahunya? Sebenarnya itu sebuah protes nelayan. Karena dulu sebelum ada kesepakatan antara nelayan sama pihak perusahaan, jadi perusahaan tidak akan mulai beroperasi sebelum membuatkan tambatan perahu buat nelayan. Kenapa sekarang banyak nelayan masih di situ? Karena belum dibuatkannya tambatan untuk perahu nelayan sendiri. Miris, kehadiran perusahaan semen raksasa yang menjalankan operasional secara masif selama 24 jam seolah tak memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, banyak warga yang mengeluhkan penyakit gangguan pernafasan seperti ispa hingga sakit kulit. Hal ini juga disebabkan dari limbah pabrik semen yang setiap hari mengeluarkan asap seperti membentuk awan kabut. Saya bertemu seorang kakek paruh-baya yang terdiagnosa ispa sejak kehadiran perusahaan semen tersebut. Penyakit ini kerap kali kambuhan yang membuat pria seusianya harus ditangani dalam keadaan darurat. Kemarin katanya dari klinik, Bah? Iya. Oh, kenapa kemarin? Itu benar. Pendarahan dari sesak Dari ini masa dari sesak. Sesak? Iya. Darah pengap dada. Sampai ini keluar darah? Iya, banyak itu. Gitu. Yang dirasain apa? Lemas apa? Lemas. Pusing. Sesak batuk. Sesak banget. Gitu. Ini dia dikasih obat setiap hari rutin diminum? Iya. Sehari 3 kali. Sungguh memilukan, hadirnya pabrik megah seolah menjadi petaka tersendiri bagi mereka yang terpinggirkan di tanah kelahiran sendiri.
Pemandangan tak umum terlihat di tepian pantai Bayah. Pasir pantai yang biasa menjadi tujuan orang-orang bersantai, rupanya menjadi sumber penghasilan Iis. Wanita ini sudah 13 tahun melakoni pekerjaan seperti ini demi bisa menghidupi keluarganya. Ibu tadi dari jam berapa kalau gali-gali pasir gini? Dari jam 4 subuh. Oh, dari subuh. Oh, tiap hari Bu? Tiap hari? Biasanya sehari selalu dapat atau gimana Bu? Dapat setengah gram. Setengah gram. Kalau lagi nggak ada, kalau lagi ada segram. Terus kalau dapat segram gitu, Ibu kumpulin dulu setiap harinya atau langsung dijual Bu? Langsung dijual. Oh, langsung dijual ke Buat sekolah anak. Oh gitu. Anak Ibu berapa? Anaknya 4. 4. Nggak punya pekerjaan apa-apa lagi selain ini anak saya. Ini satu-satunya Bu? Setiap hari kayak gini? Tiap hari. 3 dari 4 anak Iis telah gagal dalam melanjutkan jenjang pendidikan. Hanya putra terakhirnya lah yang tidak putus sekolah. Tidak ada pilihan baginya selain bekerja keras meski harus menerjang angin kencang. Potensi wilayah Bayah rupanya cukup besar. Kandungan biji mineral yang mengandung emas bahkan bisa ditemukan di pasir tepi pantai. Hal ini yang kemudian dilirik oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk alam Bayah secara ugal-ugalan. Aktivitas produksi semen dari perusahaan raksasa ini rupanya dilakukan dari jarak yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Kegiatan yang cukup menimbulkan kebisingan itu bahkan pernah membuat sejumlah rumah di desa ini mengalami keretakan. Namun saat itu pihak perusahaan telah mengganti kerugiannya. Tetap saja, aktivitas dari perusahaan semen ini terbilang tidak membawa dampak positif, namun justru sebaliknya. Apa yang telah diusahakan oleh perusahaan demi keberlangsungan ekologi, keberlangsungan hidup warga dan ekonomi warga itu tidak pernah maksimal diberikan oleh perusahaan. Pada dasarnya program itu ada yang dikelola oleh CSA dan sebagainya. Persoalannya seberapa seriuskah perusahaan betul-betul diterapkan. Sampai hari ini kenapa warga selalu berteriak, kenapa warga selalu marah? Karena seolah perusahaan hadir tidak sungguh-sungguh untuk untuk menjaga lingkungan sekitarnya gitu. Saya berharap negara hadir, perusahaan hadir di bawah komando negara itu tidak menjadi bencana bagi warga masyarakat Indonesia kan gitu. Kalau adanya perusahaan justru ini membangun sumber daya pendapatan negara, tapi juga jangan menjadikan warga sebagai korban gitu.